Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Hantu Penunggu Pohon Keramat. Sebelum kita mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum menekan tombol like and subscribe-nya, silahkan tekan tombol like and subscribe dulu, biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel DKN Horor. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, terdapat pohon besar di tikungan jalan yang dikenal sebagai pohon keramat. Warga percaya pohon itu dihuni arwah Sari, seorang wanita yang tewas tragis akibat fitnah puluhan tahun yang lalu. Dika, seorang pemuda kota, datang ke desa untuk liburan dan mendengar kisah seram pohon tersebut. Rasa penasaran membawanya mendekati pohon itu, hingga ia mengalami teror dari sosok penuh dendam. Dalam usahanya memahami misteri, Dika mengungkap rahasia kelam yang mengikat arwah Sari dengan pohon tersebut. Kisah diawali di sebuah desa. Langit sore di desa Sumberjati tampak memerah ketika Dika tiba di ujung desa. Ia baru saja turun dari angkot yang dikemudikan Pak Warso, pria tua dengan wajah serius yang sudah lama menjadi supir langganan warga desa. Mas Dika, kalau mau ke rumah kakek, lewat jalan itu ya. Tapi hati-hati kalau sampai malam-malam, ujar Pak Warso sambil menunjuk jalan tanah yang membelah hutan. Kenapa, Pak? Tanya Dika penasaran. Pak Warso menggeleng pelan, seolah tak ingin membahasnya lebih jauh. Pokoknya hati-hati aja. Apalagi kalau lewat tikungan di bawah pohon besar itu. Dika hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Jalan itu sunyi, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Ketika ia melewati sebuah tikungan tajam, ia melihat pohon besar dengan batang hitam dan akar menjalar, seperti cakar raksasa. Pohon itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan dan menciptakan suara seperti bisikan. Dika merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia menepis rasa takut itu dan mempercepat langkahnya ke rumah kakek. Setibanya di rumah kakek, Dika disambut dengan pelukan hangat. Setelah makan malam, ia tak bisa menahan rasa ingin tahu tentang pohon besar yang ia lewati tadi. Kek, kenapa orang-orang bilang tikungan dekat pohon besar itu berbahaya ya? Kakeknya terdiam sejenak. Wajahnya yang penuh kerutan tampak muram. Itu pohon keramat, nak. Ada yang menjaganya. Dulu ada seorang gadis bernama Sari yang mati di sana dengan cara yang tragis. Kakek lalu bercerita bahwa Sari adalah seorang gadis cantik yang hidup puluhan tahun lalu. Ia difitnah oleh warga desa sebagai penyebab bencana gagal panen. Dalam kemarahan, warga menyeretnya ke pohon besar itu dan menggantungnya hingga mati. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekitar pohon. Suara tangisan, bayangan putih, hingga kecelakaan-kecelakaan misterius sering terjadi di tikungan itu. Orang sini percaya arwahnya masih di sana, menunggu sesuatu atau seseorang, ujar kakek. Dika mendengar cerita itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa takut, tapi juga penasaran. Malam itu, Dika tak bisa tidur. Bayangan pohon besar itu terus menghantui pikirannya. Dengan membawa senter, ia memberanikan diri keluar rumah. Jalanan desa gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Ketika ia sampai di tikungan, udara terasa lebih dingin. Ia mengarahkan senternya ke pohon besar itu, tetapi sesuatu membuatnya gemetar. Terdengar suara tangisan pelan, seperti suara seorang wanita. Suara itu semakin lama semakin jelas,
diikuti dengan cekikikan yang menyeramkan. Dika mematung. Ia mencoba memanggil. Siapa di sana? Tiba-tiba dari balik pohon muncul sosok bayangan putih. Wajahnya tidak terlihat, tetapi rambut panjangnya yang kusut membuat Dika merinding. Ia langsung berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Dika menceritakan pengalamannya kepada Randy, temannya yang tinggal di desa itu. Randy malah tertawa dan mengajak Dika kembali ke pohon itu nanti malam untuk merekam sesuatu. Kalau memang ada hantunya, kita bisa dapat bukti, ujar Randy penuh semangat. Malam itu, mereka membawa kamera dan pergi ke pohon besar. Mereka memasang kamera di bawah pohon dan menunggu dari kejauhan. Awalnya semuanya tampak tenang. Namun, saat tengah malam, kamera mereka tiba-tiba mati. Dari arah pohon muncul sosok wanita dengan baju putih. Wajahnya penuh luka, matanya melotot, dan bibirnya menyerangai menyeramkan. Wanita itu melangkah perlahan ke arah mereka. Lari Ren, lari! Teriak Dika. Mereka berdua berlari sekencang mungkin meninggalkan kamera dan barang-barang mereka. Dika tak bisa melupakan wajah menyeramkan wanita itu. Ia memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang Sari. Dari jurnal tua milik kakeknya, ia menemukan fakta mengejutkan. Sari bukan hanya korban fitnah, tetapi juga dikorbankan dalam ritual gelap oleh sekelompok warga untuk memohon keselamatan desa. Dia tidak akan tenang sampai seseorang menebus dosanya, tulis kakek dalam jurnal itu. Dengan bantuan Randy, Dika mencoba menenangkan arwah Sari. Mereka membawa barang-barang lama milik Sari yang ditemukan di rumah tua keluarganya dan mengadakan ritual kecil di bawah pohon. Namun, sebelum ritual selesai, angin kencang bertiup dan sosok Sari muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Aku tidak akan pergi, bisiknya dengan suara parau. Setelah berhari-hari mencoba, Dika akhirnya menyadari bahwa arwah Sari tidak bisa ditenangkan begitu saja. Dendamnya terlalu besar. Malam terakhirnya di desa, Dika bermimpi bertemu Sari. Dalam mimpi itu, Sari berkata, "Jangan pernah kembali ke pohon itu, atau aku akan menunggumu." Ketika Dika meninggalkan desa keesokan harinya, ia melihat pohon besar itu dari kejauhan. Pohon itu berdiri kokoh, menjadi saksi bisu atas tragedi yang tak pernah selesai. Dan di balik daun-daunnya yang lebat, ia seolah melihat bayangan Sari yang tersenyum sinis, seakan mengatakan bahwa cerita ini belum berakhir. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.